Pimpinan pesantren Umar bin Khattab Ustadz Abrori dibawa ke Mapolda Nusa Tenggara Barat dengan helikopter. Pengawalan ketat dilakukan tim Densus 88 anti teror sejak di perjalanan hingga di Bandara Sultan Salahuddin Bima. Ustadz Abrori diduga sebagai otak di balik ledakan bom di pesantren Umar bin Khattab dan penikaman anggota Polsek Bolo. Abrori ditangkap saat berada di rumah orang tuanya di Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu hingga kini polisi kembali menetapkan 5 tersangka baru, sehingga jumlah tersangka menjadi 7 orang. Ini merupakan hasil pengembangan dari olah tempat kejadian perkara yang digelar di pesantren Umar bin Khattab. Ada yang sudah tersangka dan Berapa orang Pak tersangka? saya ingat lagi ini santri dan pemuda ya. 7 orang Pak, 7 orang ya? 7 orang. Ya. Polisi kini terus memeriksa 7 tersangka. Mereka diperiksa seputar keterlibatan dan peran dalam ledakan bom di pesantren serta penikaman anggota Polsek Bolo. Bahkan diduga akan ada tersangka lainnya. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ketemu lagi di Jakarta Lawyers Club. Sebuah diskusi yang sangat ditunggu-tunggu sekarang ini di tanah air. Malam ini di tengah carut-marutnya politik, hiruk-pikuknya badai yang menggoyang Partai Demokrat. Ada satu hal yang kita tidak boleh melupakan sama sekali, yaitu bahaya atau ancaman dari terorisme. Dan pemirsa, kami baru saja melaporkan apa yang terjadi nun jauh di sana, di Bima, Pondok Pesantren Umar bin Khattab, yang nama yang sangat besar sebagai pejuang Islam. Dan ternyata di pondok pesantren yang kita harapkan menjadi lembaga pendidikan tersebut menjadi tempat untuk membuat bom. Dan bom itu meledak sehingga mengagetkan penduduk di sekitar wilayah tersebut. Dan kemudian ketika polisi mau masuk ke pondok pesantren tersebut, pondok itu dipagar betis oleh para santri dari pondok itu. Sehingga satu hari satu malam polisi tidak bisa masuk. Saya pikir waktu itu negara sudah kalah. Tapi ternyata polisi hari keduanya, dan itu juga menjelang maghrib, berhasil masuk dan menemukan di dalamnya ada jenazah. Dan kemudian juga ada terluka berat dari orang-orang di pesantren itu sendiri atau yang merakit bom itu. Tidak hanya itu, diketemukan juga banyak bom yang ada di dalam itu yang lagi diproduksi. Ini terjadi tidak lama setelah terjadi bom buku di Jakarta, bom di Cirebon, masjid yang kena bom, masjid polisi. Dan tapi yang lebih penting lagi, bom yang di Bima mau diledakkan di kantor polisi yang terdekat. Dan sebelumnya sudah ada polisi yang dibunuh di sekitar situ dan dianggap itu sebagai perjuangan dalam Islam. Banyak yang mengira atau men-tweet apa ini pengalian isu atau ini akal-akalan atau pura-puranya saja ada teroris. Di Twitter itu saya jawab, yang mati itu saya kira nggak pura-pura mati. Karena benar-benar dikuburkan. Malam ini bersama kita ada bukti yang lebih konkret lagi. Ada 2 yang pernah jadi korban dari satu Marriott katanya, yang satu Kuningan. Yang Kuningan siapa? Kedubes Australia, Kuningan itu istilahnya bom Kuningan karena di jalan Kuningan di depan Kedubes. Anda di mana waktu itu?
Saya posisi di jalan sedang mau menuju menjemput anak sekolah. Di sekolah. Di sekolahnya di SD Menteng 01. Anda pas berada di mana? Berarti Anda di seberangnya, Ke Dubes Australia. di seberang Di kan? seberang. Bukan jalur yang ke Dubes, Beda jalur yang menuju ke Menteng. menuju ke Menteng. Iya, betul. Terus Mobil yang membawa bom tersebut meledak percis di seberang jalan yang menuju ke arah Kuningan. Dan itu berseberangan dengan kendaraan saya. Anda pakai apa? Saya pakai kendaraan, mobil. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobil saya terpental, Mobil terbentak. sudah sampai di jalur lambat. Dari jalur cepat masuk ke jalur lambat. jalur lambat. Bagaimana dia nyebrang pagar itu? Saya nggak tahu. Saya pikir terjadi gempa bumi atau tanah longsor. Yang saya tahu pada waktu itu suasana udah gelap. Mobil saya mengecil karena efek ledakan yang begitu besar. Saya kejepit di dalam mobil dan suasananya gelap. Anda sendirian di mobil. Saya sendirian. Suasana gelap dan Anda baru tahu di mana? Saya baru sadar setelah di rumah sakit. Setelah di rumah sakit. Rumah sakit. Apanya yang cedera waktu itu? Saya terkena di saraf belakang. Saya kejepit. Jadi mobil saya mengecil, jadi ringsek ke dalam. Anda pakai mobil apa itu? Saya pakai mobil Toyota. Toyota Kijang, Bukan, sedan. sedan, Sedan. Corolla. Corona. Anda Corona. kejepit antara setir dan jok. Jok, dashboard, setir, dan juga atap Atap juga mengempes. mengempes. Dan juga pintu samping sebelah kanan. Anda punya nyawa rangkap barangkali. Alhamdulillah. Berapa hari Anda di rumah sakit? Kalau mengenai di rumah sakitnya sendiri, kurang lebih hampir 1 bulan. Tapi saya memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit karena kondisi saya tidak semakin membaik di rumah sakit. Saya nggak bisa jalan dan saya mengalami kebutaan. Buta ketika itu. Berapa lama? Kalau mengenai saya nggak bisa ngelihat kurang lebih hampir 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan, Gelap semua. gelap semua. Terus berobat di mana itu bisa melihat lagi? Saya melakukan berbagai macam pengobatan, baik itu medis maupun alternatif. Sampai saya berusaha berjalan. Saya baru bisa berjalan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, Akhirnya Anda tahu kan siapa yang ngebom Anda? saya tahu. Anda memaafkan mereka. Saya maafkan. Kenapa Anda maaf? Ya, saya pikir seandainya apa yang mereka lakukan saya balas dengan sesuatu yang kita lakukan kembali seperti yang mereka lakukan, itu tiada penghabisannya. Bagaimana generasi selanjutnya nantinya? Nama Anda Febri Sudarsono. Sudarsono. Iya. Febri ini. Ya, Anda kena di mana ini? tahun 2003 di Hotel JW Marriott. Ngapain Anda ke Marriott? Makan siang. Makan siang. Ya. Anda kerja di mana? Saya kerja di suatu perusahaan supplier untuk oil and gas. Terus? Kebetulan etika bisnis habis di audit. Kita lobby-lobby ngajak makan. Tapi udah keselak bom duluan jam 12:45. Terus? Saya waktu itu berada di coffee shop Shalendra. Ya. Baru masuk, baru sampai, belum duduk. Alhamdulillah belum duduk. Mungkin kalau duduk saya nggak akan berdiri dari sini. Baru sampainya di Shalendra, kira-kira 5 menit lah. Tiba-tiba bom itu meledak dan saya berjarak kira-kira sekitar 7-10 meter dari puncak pusat mobil bom tersebut. Terus apa yang terjadi dengan Anda? Saat itu saya sadar dan saya keadaan sadar dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas sepintas saya pada saat kejadian saya membalikkan badan saya melindungi wajah karena ada Kaca. kayak bukan kaca kayak seperti sinar yang memancar ke saya, itu ternyata api. Itulah yang membuat tangan dan punggung saya terbakar. Saya mengalami 42% Luka bakar. luka bakar ya. Trauma dong sampai sekarang. Ya begitulah sedikit tapi udah cenderung membalik. Terus Saat itu saya nggak tahu apakah itu bom atau apa. Yang jelas banyak yang bilang kiamat, ada suara-suara kiamat, ada gempa bumi ya seperti yang
Pak Darsono alami juga. Namun begitu saya keluar baru saya tahu kalau itu bom setelah saya melihat lubang yang cukup besar di dekat pusat bom tersebut, terus sama beberapa mobil dan taksi-taksi yang udah kebakar. Udah jadi arang. Ya, dan saya Anda keluar masih sadar ya? sadar, Setelah itu. sadar. Sambil mencoba mematikan api yang ada di tangan saya Terus, dan apa namanya, maaf, menarik-narik kulit yang ada di tangan saya karena saya udah nggak bisa merasakan. melepas. Iya, karena udah nggak bisa merasakan mana panas mana dingin. Itu sama, apa namanya, udah sama. Jadi kayak kalau Anda memegang es dengan lama Iya. kan lama-lama seperti panas. Nah, udah seperti udah mencapai titik yang hampir sama itu, seperti itu. Terus Anda dibawa kemana? Sampai ada suatu mobil yang membawa saya ke rumah sakit Jakarta. Ya. Sampai rumah sakit Jakarta juga karena belum ada yang jamin nggak langsung ditolong. Bahkan saya ada dengar suster yang ngomong, oh ini masih sadar nih. Jadi nggak usah di ini dulu, biarin aja dulu. Nih masih teriak-teriak katanya. Oh iya. Sampai nggak sadar lah. Mas sadar terus saya tendang-tendang filing kabinet, saya minta diobatin. Cuman karena belum ada yang jamin, jadi belum ada yang bayarin katanya gitu. Sampai akhirnya bos saya datang, orang tua saya datang, ada kali semua spesialis dari mulai spesialis penyakit dalam, dokter manapun langsung menangani saya gitu. Begitu ya nama ini dijamin langsung. Cuman itu udah setelah 2 jam lah saya didiamkan ya. Dan Anda nggak pernah pingsan dong kalau gitu? Ya, bahkan saya sendiri yang menghubungi lewat handphone saya ke orang tua saya. Oh, Bahwa hebat juga. cepat kesini kalau enggak. Ya saya bilang, ini saya kena bom, saya bilang gitu. Nggak apa-apa sih, cuma tangan aja. Padahal saya udah mau mati kali pada saat itu. Saya cuma mau bikin supaya tenang aja gitu. Berapa lama Anda di dalam rumah sakit? Saya dirawat cuma 4 bulan di rumah sakit dalam ruangan isolasi. Cuman 4, ya karena ada yang setahun mas. Jadi kalau dipikir saya belum ada ya. Alhamdulillah saya masih hidup dibandingkan dengan kawan. Ada yang meninggal, ada yang sampai setahun di rumah sakit. Saya cuma 4 bulan. Dan plus tambah 2 bulan berobat jalan. 6 bulan, jadi saya total seperti anak bayi. Ngelakuin apa-apa semuanya harus bantuan orang lain. Dan ya tragis dan sedikit agak mengharukan. Saya paginya bagiin undangan mau menikah. Siangnya kena bom. Jadi saya harus menunda pernikahan saya. Alhamdulillah istri saya masih mau menerima saya pada saat waktu itu. Sayang dia nggak bisa hadir di sini. Karena terus terang dengan diterimanya dia tetap mau menikah dengan saya, itu membuat saya penyembuhan Lebih cepat. lebih cepat. Ada orang yang sangat mencintai Anda. Ya, dan ya itu yang saya bilang. Jadi kalau memang kita dalam keadaan susah, kalau ada sesuatu orang yang memberikan semangat kita tanpa melihatkan kesedihan itu, lebih baik kita memberikan dia semangat. Jangan tunjukkan kesedihan kita kepada orang yang sakit. Jadi menikahnya tertunda berapa lama? Sebulan setelah saya selepas infus dan bisa berjalan, hijab kabur keluar ruang isolasi, masuk lagi. Tapi honeymoon ditunda. Honeymoonnya tertunda. Iya, nggak apa-apa lah. Nikahnya juga tertunda. Sekarang udah dapat anak kan? Alhamdulillah anak saya yang pertama kembar, perempuan laki, hikmah yang luar biasa. Dan Agustus kemarin lahir lagi adiknya. Jadi udah dapat bonus lah dari Tuhan ya. Ya. Terus Anda sendiri udah tahu siapa yang ngebom? Bahkan udah ketemu dan sudah pada saat rekonstruksi saya sudah ke Polda, saya sudah bertemu dengan Ismail dan Thohir, dan kebetulan waktu itu saya pertama kali saya berkenalan dengan Bapak Nasir Abbas di Polda juga, dan sekarang kita menjadi sahabat. Dia nggak ikut, dia Oh, ikutnya enggak. di Bali. Enggak, saya tahu. Enggak, cuman Yang korbannya lebih banyak. ya. Cuman pada dari saat itu saya udah memaafkan mereka dari hati saya yang paling dalam. Itu juga istri saya yang mengajarkan. Karena kalau saya nggak memaafkan, anak saya besar nanti, dia tahu bapaknya korban teroris, dia pasti akan balas dendam terhadap orang-orang Tapi yang Anda juga tahu Nurdin segala macamnya di belakang mereka, Azari di belakang mereka, tahu juga. Bahkan saya sekarang juga sudah menjalin hubungan ya dengan Ali Fauzi. Beliau adalah adiknya Ali Imran.